Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di Kaji. Alhamdulillah, kemarin sudah sekolah kita akhirnya jadi sekolah kaki. Dulunya ibu semua. Alhamdulillah, hati-hati ibu. Untuk kegiatan hari ini adalah destinasi. Alhamdulillah kita lagi memfasilitasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh CGP angkatan 8. Jadi saya berharap untuk ibu kemudian yang nanti akan menyampaikan materi kita sharing istilahnya itu bukan hanya menggugurkan tugasnya saja, karena ada tugas buat CGP atau yang kewajiban harus dilaksanakan, tapi tetap bisa sharing dan memberikan materi sehingga Bapak dan Ibu bisa mengambil manfaatnya. Jadi ada feedbacknya, ada manfaatnya dari pertemuan ini, bukan berarti cuma hanya mengumpulkan tugas saja. Terus Bapak dan Ibu mohon juga diperhatikan nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen itu ada sedikit banyaknya pengalaman yang beliau dapatkan dari kegiatan CGP. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga tertarik ya untuk mengikuti CGP. Ada yang sudah datang belum kemarin yang datang sebelum. Saya berharap sih banyak yang daftar kemarin. Tapi SDM Parawan dulu kan tidak masuk kita ya. Di gugus juga nggak ada yang daftar. Doain nantinya program itu ya. Namanya mas-mas kerja. Mudah-mudahan sih nanti di angkatan 11 sampai 12 kita masih dapat kuota. Tapi dengar-dengar angkatan 10 itu yang terakhir. Mudah-mudahan karena dikira di kita itu kurang sekali CGP, apalagi khususnya di Ciganjur. Kita saja sekarang udah banyak kekurangan kepala sekolah, karena kepala sekolah yang ada di CGP. Ternyata CGP-nya di guru kita minim sekali. Alhamdulillah di sini kita punya 2 orang CGP, yaitu dengan Pak Vicky. Mudah-mudahan tetap semangat sampai selesai, sampai lulus, sampai dapat sampai juga. Terima kasih kepada ibu yang sudah datang. Ini sama dengan membantu kegiatan CGP, membantu DJN untuk kegiatan destinasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kepada Pak Manos yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya makan ya siang-siang di apa namanya kumpul. Gimana teman-teman, rekan-rekan, suasana hatinya? Apakah masih capek dari pagi sampai jam segini mengajar anak-anak ya? Yang aduhai sekali. Kebetulan ini guru kelas 1 sampai kelas 3 ya. Nah, bolehlah kita melemaskan tangan dulu ya? Boleh. Ya, siap.
Anicak budak politik macam lagi. Kenapa main aja gitu ya? Kapan belajarnya? Tapi kita ini relaksasi dari tadi pegang pensil saja sama spidol ya, sekarang tidak ada kapur ya, tapi adanya spidol. Ya, oke. Boleh nanti dulu absennya. Ini berarti kalau begini buka, kalau begini tutup. Buka, tutup. Ya, siap ya? Oke. 1, 2, 3. Buka, tutup, buka, tutup, tepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, ini pelan-pelan karena kondisi dari lelah ke untuk lelah lagi ya. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Buka, tutup, buka, tutup, tepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, akhirnya malah yang di depannya yang tidak hafal. Oke, sudah bisa konsentrasi? Bisa. Oke, mangga sambil dilihat. Nah, sekarang saya perkenalkan dulu, nama saya Yayan Nurhayani. Saya kebetulan CGP angkatan 8 dari Ciganda Mekar. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya kita sudah setiap hari ada budaya positif ya di sekolah. Seperti apa budaya positif contohnya? Coba seperti apa Ibu? Datang tepat waktu, kemudian berkata sopan, kemudian saling menghormati. Yang positif. Kan kalau budaya itu berarti kebiasaan. Nah, kebiasaan yang positif itu disebut budaya positif. Nah, di sini kan budaya positif berwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pasti di sekolah ibu-ibu juga begitu kan? Jadi kepada anak-anak tuh, kalian harus sopan kepada yang lebih tua, ya kan? Dengarkan ibu ngomong, gitu kan? Ya. Coba perhatikan ibu menenangkan. Nah, itu kan budaya positif, ya. Kemudian sekarang yang saya akan presentasikan ada beberapa, yaitu ada 7 poin konsep dasar modul 1.4, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, yang pertama perubahan paradigma baru. Dari sini kita itu biasanya kan kalau anak-anak baru, apalagi sekarang ajaran baru ya, berasanya anak-anak itu memperoleh situasi yang baru. Dari yang misalkan tadinya guru A ke guru B, kebiasaan dengan guru A, kemudian beralih ke guru B. Apalagi yang tadinya misalkan peralihan nih kayak guru kelas 1 dari TK ke SD. Yang biasanya di TK bermain, bernyanyi, tiba-tiba harus menulis
harus berhitung, terus harus duduk yang rapi, ya kan Bu? Harus kemudian apa lagi? Iya, tidak ditungguin, tapi ternyata ada yang ditungguin. Kemudian apa namanya, harus apa lagi biasanya di kelas 1 Bu Tata? Kalau di kelas 1 Bu Enggak belajar sampai makan. Oh iya, belajar sampai makan. ya kan kalau di kakak masih boleh aja ya. Nah, rapi, duduk yang rapi, duduk di kursi yang rapi, tidak ada mainan. Ya kan, mainannya tidak masuk di dalam kelas. Pulangnya ada senang. Biasanya di disiplin, ya betul. Nah, jadi kan ada paradigma baru, ada yang aneh. Ya, tapi ternyata justru kalau di sini tuh paradigma barunya itu budaya positifnya boleh bermain, tapi kita selipin pendidikan, gitu ya. Tapi ya semangat atau kita tuh berasa tidak belajar, kata tadi curhatan anak kelas 1. Kapan belajarnya? Kok menyanyi terus ya Bu ya? Kayak tadi misalkan saya praktekkan, itu kan misalnya melemaskan pendapatan ya. Maksudnya tadinya serius, kita melepaskan tangan karena mau serius lagi. Tapi si anak-anak kapan belajarnya gitu ya. Itu yang memang sudah ingin sekolah. Tapi kalau yang Perkembangan anak yang mungkin dari mulai TK kan bertambah umur, Iya. bertambah lagi perkembangannya ya. atau bisa jadi bosan ya Bu ya. Bosan. Iya. Ada yang misalnya di TK-nya 2 tahun, Tahu 3 tahun. Itu kan Udah biasa nyanyi. Biasanya terus ya. Dia sudah mulai sadar Iya. satu itu Iya. Betul. perubahannya beda gitu kalau perkembangan anak. Iya. Nah, jadi pokoknya mah itu teh ada yang perubahan baru. Iya. Ya. Nah, jadi di TK ke SD teh seolah-olah kita teh menemukan hal-hal yang wow gitu ya. Kan di TK mah bagaimana, di SD bagaimana, sama aja sebenarnya dengan di SD ke SMP atau atau dari kelas 1 ke naik ke kelas 2. Jadi sama aja perubahannya gitu ya. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini apa namanya? Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi maksudnya kita berarti menyuruh, selalu menyuruh kalian. Kalau patuh enggak nih anak? Kalau patuh berarti disiplin. Nah, cuman di sini berarti kecenderungannya itu harusnya diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, jadi kesadaran dari diri sendiri, tidak diatur. Iya, jadi kurang kita tersadar, tapi biasa nama EKT abdi mahnya di menurut saya nggak tahu nih menurut ibu-ibu kan tadi budaya positif berarti disiplin positif pertama sih memang harus dipaksa ya, iya kan? Iya. Dipaksa. Iya. Pertama dipaksa, kemudian terpaksa, akhirnya terbiasa. Kalau sudah biasa berarti budaya, gitu ya. Nah itu apa namanya? Kalau yang positif sih menurut saya oke aja ya. Seperti misalkan duduk yang rapi, kemudian datang tepat waktu, kemudian lagi tulisannya rapi, menulis dengan cepat. Oh iya, itu kan banyak yang seperti itu ya. Jadi banyakkan ngobrolnya dulu, baru bisa terakhir. Nanti kalau mendekati ke arah pulang, nanti ya biasanya gini kan, kalau sudah selesai, ya itu cepat-cepat ada dia tulisannya jadi selesai. Ya. Nah, oke. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi orang lamun ingin di kelas ieu bae berarti kudu menyesuaikan, ya kan? Kita bertahan hidup misalkan nih, saya ingin di model ibu-ibu lah. Saya ingin diam tetap ngajar di sekolah tersebut.
berarti kan kita harus ikut di dalamnya, ya kan? Ikut. Nah itu jadi barudak itu, namun hoyong sasaran di kelas kita berarti harus gaul gitu. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang dihargai, dihormati. Jadi tidak saling mengejek. Nah itu kan berarti nanti terjadi kerukunan. Gitu. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah biasanya masuk ayam gitu. Ingin menguasai temannya. Jadi ayah resep misalnya teh kebuan. Nah eta ketua geng benar. Eta teh sok kuamu mana teh kitu teh sok biasa nama dijadikan kepala sekolah. Kepala gara-gara di abina teh aya kepala sekolah jadi kepala sekolah. Nah kemudian kebutuhan kebebasan. Ayah cenah kitu abi mah resep bebas. Tembok dikekang kan kayak gitunya jelas. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kita mah karsep, berarti saya mah senangnya seperti ini, senangnya sama ibu ini, saya mah senangnya bermainnya sama yang ini aja, mainin sama yang itu aja, atau bahkan belajar pun inginnya sama yang itu aja. Ada dua keuntungan kalau seperti itu ya gitu. Untung kalau misalnya belajar kelompok jadi semangat yang itu. Tapi keuntungan yang kerugiannya ada keuntungan ada kerugian maksudnya. Kerugiannya berarti ada teman yang iri, misalkan, sudah mau jadi apa? Ya kan? Ada yang seperti itu kan? Nah kemudian motivasi perilaku manusia. Nah motivasi itu ada dua, ada dari diri kita sendiri, ada dari yang lain ya. Nah kalau di sini contohnya untuk memberi motivasi itu, yang penting jangan ada hukuman ya, biar tidak nyaman kayak gitu. Si anak teh karena apa? Karena motivasi dirinya teh masuk sekolah tadi ya, satu tidak dukung atau misalnya tidak sekolah bahkan sieun dukung misalnya gitunya. Tapi jarang-jarang malah abdi di kelas sieun menemukan ayeuna cenah ge sieun diajak KKN. Tidak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Takut KKN. Aneh tidak? Tapi malah ada orang tua yang semangat ingin KKN. Nah itu berarti motivasi berbeda-beda. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Sekolah kan karena bulan mah di jajanan bisa mana sampai 10.000 gitu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Si mama teh kalau misalnya sekolah rajin kalau CD anak soleh jadi presiden, dah koyong si mama teh anaknya jadi presiden seperti itu. Nah jadi ini berarti intinya mah ada dua ya, motivasi teh dari diri sendiri dan dari luar. Yang pertama kan tadi ketakutan di sini hukum. Yang kedua lagi ada imbalan. Yang ketiga tadi apa? Kan itu mah keinginan orang tua, keinginan orang lain, atau misalnya kamu teh budak kan budak ini suka-sukaannya, suka-sukaan itu suka teh si kata si Anesnya tuh yang lagi suka ke aku. Kamu teh harus sekolah nantinya, kamu teh di ayah gitu deh naon. Nah, jadi motivasi ada dua, motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal berarti dari luar dirinya sendiri. Terus internal itu dari dalamnya sendiri. Berarti sadar ya, kesadaran diri sendiri. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksudnya contohnya misalkan ada yang bermasalah dia ibu-ibu dari sekolah mah
menjobol, kemudian yang saling mengejek, nyontek, itu kan sudah hal yang biasa ya. Nah, itu tuh kita kita coba dengan pendekatan restitusi, segitiga restitusi. Nah, seperti apa? Ini ciri-cirinya apa? Yang pertama, menguatkan fokus pada solusi. Jadi kita itu harus jangan kamu salah gini bukan, tetapi apa sih solusinya? Berarti apa? Apa namanya? Kalau solusi itu biasa ya penyelesaian masalahnya, jalan keluar gitu. Jadi jangan ada kata-kata istilahnya lu salah nasi A, lu salah nasi B, kamunya kenapa begini? Itu dilarang. Jadi di sini harusnya berarti lebih ke jalan keluar. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi maksudnya kenapa nih si anak bisa mengejek? Kenapa si anak jarang sekolah? Kenapa si anak terlambat? Jadi disimpan di rumahnya itu ternyata misalkan orang tuanya tidak memperhatikan, atau ternyata tinggalnya sama neneknya, atau bahkan ya murid saya ada yang tinggalnya sama kakaknya, ada yang ternyata kesiangan aja setiap hari. Nah itu kan berarti kita harus tahu tindak mengapa si anak tersebut berbuat demikian. Kemudian bukan menyebut kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kamu salah, bukan. Jadi harusnya, kita belajar dari yang tadi atau dari yang kemarin. Ternyata dengan kamu mengejek teman kamu dijauhin. Jadi belajar dari kesalahan artinya ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, sama ya mirip kayak tadi. Jadi berdasarkan atas apa si anak tersebut melakukan hal tersebut. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kalau kamu begini, apa mau begini? Jadi ditawarkan. Maunya apa? Seperti apa? Mau A, mau B, mau C. Gitu. Jadi biar si anak memilih. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, berarti ada ayo minta maaf sama temannya. Ada kata-kata seperti itu ya. Nah, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, itu berarti dibalikin. Coba kalau kamu digituin, kamu gimana? Ya. Kalau misalnya terlambat datang dibalikin gitu, berarti coba kalau misalnya orang lain yang terlambat, gitu kan ya, berarti. Kemudian perbedaan. Nah sekarang ini kan tadi kita itu membahas yang motivasi itu ada hukuman, ada konsekuensi, sama restitusi. Jadi ini maksudnya tuh penanganan kepada siswa, kepada murid ya. Kasusnya murid datang terlambat, biasanya di sekolah datang terlambat, misalnya nada di payun misalnya gitunya. Abi besok itu kamu hukuman teh nada di payun. Terus guru marah-marah, masih terlambat ya, abi gosok itu. Kemudian murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah itu hukuman. Saya juga pernah seperti itu. Apakah ada perubahan? Ya, ada yang si anak tuh ada yang berubah, tapi banyaknya tidak berubah. Ya. Kemudian konsekuensi, si guru memberikan konsekuensi kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi nanti kamu jam istirahat nulis, atau misalnya nanti kamu jam istirahat ke ruangan ke ibu. Nah, gitu. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah kalau ini berarti si muridnya yang manut. Iya benar, saya menyadari atas kesalahan saya datang terlambat. Kemudian yang restitusi ini gimana? Si guru satu menanyai keyakinan kelas. Jadi ini sebelum kesini tuh nanti kita membuat keyakinan kelas ya. Tapi perhatikan saja dulu.
Nah, di sini si guru tuh kepada murid yang terlambat tuh, kenapa terlambat? Ada apa? Jadi menanyakan dulu alasan kepada si murid itu kenapa. Nah, kemudian setelah alasannya diberitahu sama murid, nanti si murid itu diberi keyakinan kelas, kan di kelas sudah disepakati jangan terlambat. Kalau terlambat ada ini gitu kan ya. Nah, baru nanti terakhir jadi ada penekanan, ya sudah, mungkin untuk saat ini boleh terlambat, jangan diulangi lagi. Tapi perasaan kita tuh begitu ya. Pemenang terlambat tuh si eta deui. Nah, oke. Kemudian yang kelima, posisi kontrol guru. Ada yang menghukum sebagai penghukum, tah mana gitu. So, berdiri di depan, menghormat ke bendera 2 jam. Nah, itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Gara-gara kamu belajarnya jadi tidak konsen, gara-gara kamu terlambat, teman kamu ya, nah itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman, kalau teman mereka pada ini itu iraha tuh koneter tidak terlambat datang tepat waktu. Pemantau, kalau pemantau udah dilihat nih beberapa kali kamu baru jadi dilihat dulu, dipantau dulu seberapa kali terlambatnya, baru nanti diberikan tindakan. Nah, kalau manajer ini berarti ada pendekatan ke anak tersebut. Kenapa terlambat? Jadi lebih ditanya, lebih detail. Nah, ibu Rama yang terlambat sekali, 2 kali, 3 kali, tapi masih serius mah jarang ya. Kecuali di sekolah-sekolah yang punya. Oke, nah ini contohnya yang tadi disebutkan. Kalau ini kasusnya beda lagi. Nah, kasus murid tidak memakai atribut. Biasanya di sekolah di sekolah mah ditakutin semua, dijemur, kayak itu sebagai penghukum bersih. Ya, itu orang bersih. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas masih keyakinan kelas itu jadi sebelum kita belajar, kan kita baru awal ajaran baru nih ya. Nah, jadi pas minggu-minggu MPLS, nah itu kita ada kesepakatan dulu dengan siswa. Biasanya naon wae Bu, so kayak keyakinan kesepakatan di sekolah. Nah, juang ditulis. Ayah sabaraha biasanya di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bisa tadi di sini ya? Oh, kapur. Kapur putar itu. Masih zaman kapur ini. Soalnya ada yang mandu. Air kapur teh biasanya sak dianggo engklek kena Bu. Mengadukan angkos di kapur gitu. Nah, teh di lapang itu terusnya engklek. Ya, non sodor langsung ngiring yang kita tak. Nah, kita akan membuat kesepakatan kelas biasa ini ya Teh Bu. Kesepakatan kelas. Nah, ini kelas Teh Bu sebelum mulai ya. Jadi kan seminggu FLS Teh Bu. Ada kesepakatan kelas. Oh, biasanya nunggu. Oh, berarti tepat waktu. Tepat
lambat. Kelas 6 Ibu. Selalu menjaga kebersihan. Oh. 2. Menjaga kebersihan. Kebersihan. Nah, itu kan baru dapat itunya punya. So tinggal naon gitu. Terus itu naon? Tidak jarak. Tidak ngobrol. Tidak ngobrol saat belajar. Tidak boleh makan. Ngobrol saat belajar. Tidak makan. Bawa buku pelajaran sesuai jadwal. Wah, jika ayah salah bawa. Tidak makan Saat belajar. saat belajar. Membawa buku pelajaran. Sesuai Membawa jadwal. buku sesuai jadwal. Mengerjakan tugas. Tugas sekolah. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Kelas 6 Ibu. Mentaati tata tertib sekolah. Kelas 6 apalagi Saling menghormati. saling menghormati. Menghormati, tidak boleh mengejek punya. Ya. Kemudian biasanya masih anak-anak mah. Ini kita anggap aja ini tuh celotehan anak-anak Bu. Jangan celotehan Ibu. Kira-kira kalau celotehan anak-anak kan ini kita kan berarti kesepakatan dulu sama anak-anak. Sok apa? Berarti udah cukup. Memukul. Oh, dilarang Cubit. dilarang dilarang memukul. Mengajar. Bukan. Memukul. Situ wanita. Tidak boleh ngoyokan Bu. Ya, dilarang mengoyokkan, Berbicara yang sopan. mengejek, bicara yang sopan, Tidak ribut di kelas. Ini kira-kira nanti lagi ya, matiin dulu kan? Atau ditutup aja gitu ya? Ya. Nah, ini misalnya ayo sampai 20, ya ditutup. Misalkan ini sampai 20, ya Bu ya. Nah, terus kita ke anak-anak ditawarkan Bu. Oke, datang tidak boleh terlambat atau tepat waktu. Lamun aya nu terlambat harusnya gimana? Kan berarti dengan anak lain. Nah, ini teh bagaimana? Berarti ini hukumannya ya? Hukuman. Namanya ditawar rame-rame. Kalau terlambat berarti apa? Membersihkan halaman. Membersihkan halaman. Tadi sudah bernyanyi. Nah, terus kalau nomor 2 misalnya 3 piket berarti kan ini menjaga kebersihan berarti biasanya kan piket Piket didenda. 11.000. tidak piket denda denda 1.000. Iya. Tapi ya kan kalau setiap hari. Kemudian yang tidak ngobrol. Jadi kalau ngobrol makan apa? Disuruh makan di luar. Habiskan di luar. Kalau udah habis jajan lagi. Di luar
Oh, yang nomor 4 habiskan di luar punya. Oh, tidak makan mah. Beri pertanyaan aja. Oh, berarti Yang makan ada tuh kasih aja pertanyaan. Ngobrol sudah kali pertanyaan. ya dites yang nomor dites, berarti dites. Tanya, ditanya per kalian. Masa tuh mau ada perkalinya kan Diberi pertanyaan. Diberi pertanyaan. Diberi pertanyaan. kalau sudah makan dulu Bagi masalahnya. Nomor 5, membawa buku sesuai time. Misalnya tidak bawa buku yang sesuai jadwal, Pulang. makanya jauh. Kan besok balik. Berarti kemana? Memberi jauh. disuruh ambil aja dan ke rumahnya cuma 5 kilo begitu. Ya sudah, pokoknya berarti kami mematuhi ayah anak karena tidak mengerjakan PR. Suruh kita keluar. Mengerjakan di depan. Dikerjakan di depan atau di luar? Di depan. Kemudian mentaati tata tertib sekolah. Nah berarti tidak pakai topi, namun gitu. Berarti hukumannya namun Membersihkan juga. berarti membersihkan halaman gitu ya, buang sampah, membersihkan halaman, buang sampah bisa berarti ya. Kemudian halaman, nah kalau misalnya mengejek namun gitu hukumannya namun mengejek nama orang tua dan segala macam. Jadi itu mah di masyarakat. Kalau di masyarakat saya disuruh baca istighfar, oh, berarti apa namanya di Indonesia ya ini kan sorting bu misalkan kita posisinya di anak-anak gitu Belum apa surat pendek. nah hafalan surat pendek intinya hafalan surat pendek sudah cinta sudah kenal itu susah ya bu ya jadi judulnya kayak gitu aja nama saya tuh inginnya kita tuh sebagai anak-anak ya kadang-kadang kita tuh malah ngomongnya bukan sebagai anak-anak ya bu ya. Oke, nah ini kesepakatan kelas. Ini kalau yang melanggarnya, nah kita jadikan nanti yang ditulis di apa namanya di depan itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu cirinya membuat keyakinan kelas itu tidak ada kata-katanya itu yang positif, tidak yang negatif. Jadi tidak ada kata tidak. Jadi yang tidak dilarang itu tidak digunakan. Yang digunakan berarti tepat waktu. Nah jadi nanti untuk keyakinan kelas 1 datang tepat waktu kebalikannya ya. Iya datang tepat waktu. Kemudian lalu menjaga kebersihan. Nah selalu ya. Selalu menjaga kebersihan kelas. Kemudian Memperhatikan guru tingkat ya memperhatikan guru. Guru saat guru menerangkan. Kemudian yang keempat makan sebelum masuk atau pas istirahat. boleh makan ketika istirahat. makan ketika istirahat. Terus sesuai jaga ya
Ya bisa ya, ini mah langsung membawa buku sesuai jadwal. Kemudian mengerjakan PR. Mentaati mentaati tata tertib kelas boleh. Kemudian saling menghormati ya. Kan ini masuk ke pokoknya mah semuanya ini masuk ke saling menghormati. Saling menghormati. Nah, nanti berarti ini ditulis di apa namanya? Di kertas lauco atau folio. Ya kan, dulu mah lauco ya. Hari mah terang mata lauco asturo. Nah, nanti ditulis ininya keyakinan kelasnya. Nah, ketika ada anak yang melanggar, berarti tegurannya mengingatkan bahwa kesepakatan kita gimana, ya keyakinan kelasnya kumaha. Dulu itu kan kita sudah sepakat kalau misalnya datang terlambat bagaimana. Nah, jadi ketika misalkan ada hukuman kan karena sudah kesepakatan gitu. Jadi itu tidak bisa bukan disebut hukuman. Kalau hukuman kan tiba-tiba ya tidak ada aja yang curang nama. Di awalnya tidak ada konsekuensi. Iya. Jadi tidak ada kesepakatan mau tiba-tiba hukum baik. Nah, itu berarti kesalahan gitu. Jadi mumpung masih awal yang belum ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas boleh dibuatkan. Nanti dibuatkan berdampingan dengan misalkan jadwal pelajaran, kemudian jadwal piket, ya, sama struktur organisasi. Datang nyenak rumah udah pusing, nyuaran bayan biasa loba di TikTok oke, dina kanpak oke ada. Nah, rumah teh bisa urang mah yang bisa, tapi ini warang mangga ajukeun ka Panono agar kapan kita belajar tanpa gitu. Betul? Ya, Panono setuju? Setuju. Iya. Dari dulu itu kan Word, Excel, Canva, tapi kan karena dari kepala sekolah ya kontes itu buat apa pusing ya? Berarti Terus seperti gitu. yang ditempelkan di dinding tata tertib sekolah gitu ya. Ini harus dipajang. Iya betul. Jadi ketika kita si anak melakukan kesalahan tuh kan ini loh sudah ada. Iya. Jadi tidak bisa mengelak. Apalagi di kelas kita kan ngomong sebelum pembelajaran mulai gitu kan. Jadi ketika misalnya dihukum tidak piket hukuman 1.000, kan tadi sengaja mendingan bayar 1.000, tapi akhirnya nanti duit 1.000 terjajan es gitu. Ya kan, ya udah pokoknya masih jajan uang 1.000 tidak. Nah itu ada pertanyaan lagi. Boleh Bu. Ya. Ini kan untuk kesepakatan kelas. Kalau tadi kan ini hanya dari siswa. Nah juga diskusi. Ya, jadi tadi bisa nanti usulannya dari gurunya tidak apa-apa. Kan ditawarkan kepada anak. Nah kan kalau biasanya kalau guru memberi itu setuju ya, ya. Tapi ada kalau udah gede mah yang kelas 4 mah berbeda. Pasti ada yang tidak setuju. Tapi kalau 1, 2, 3 mah pasti setuju. Ya. Jadi tidak mungkin dipaksa buat kami. Boleh. Nah, ada lagi? Sok mangga Bu Ayu. Apa kira-kira sudah? Ini berarti
paham ya ibu kalau misalkan begini, soalnya kan kesannya saya itu menerangkannya sama. Terus nggak boleh ada kata negatif ya Bu? Iya. Tidak boleh. Iya, jadi yang negatif tidak dibuang, kata-kata. Jadinya yang positif aja. Kelihatan? Nah, kan di situ ada bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Kenapa lebih abstrak? Caranya dia tergerak dihapus, penghapusnya Bu. Dia kita mau jadi bukan. Jadi pokoknya lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih nyata. Sebab kenapa? Sebab lulus kesehatan apa? Sini salah kodok kali ya. Salah kodok ya. Tapi mah berasa bukan itu apa namanya kayu. Bagus. Memang saya Nah, yang pertama biasa dari peraturan itu kan kalau peraturan mah bukan kesepakatan, dia masih harus sama dengan diri. Kalau ada yang di kampung, ada hukum adat dan hukum sosial. Nah, hari hukum sosial kan lebih kurang lebih abstrak ya. Misalkan itu mah kalau ngomong teh suka bohong itu langsung dijauhi. Nah, sama dengan yang kesepakatan tadinya keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi berarti ya betul. Jangan 20, jangan apalagi 25, apalagi ngebantai sampai satu kertas lakon pinung gitu kan. Kemudian berusaha pernyataannya universal, yang umum tadi ya, jangan yang ada kata-kata tidak, yang umum, yang anak-anak mengerti paham. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi kelas 1, 2, 3 berarti ngomongnya Jangan banyak. yang ngerti anak-anak. Iya. Dulu Gus enggak. Bahasanya bahasa intelek. Si anak tuh berencana apa itu teh ya? Harus bahasa ibu. Bahwa kalau pertama saya di sekolah terus ngomong bahasa ibu teh, dipikir saya itu bahasa Sunda, ternyata bukan ya. Ternyata bahasa ibu-ibuan. Ya, bahasa yang memang si anak itu memahami. Kemudian dibuatkan dalam bentuk positif tadi, tidak ada kata-kata negatif. Kemudian semua warga kelas ikut terlibat. Ini kan ada kesepakatan ya. Jadi jangan hanya kitanya saja. Nah, sekarang segitiga restitusi. Yang pertama harusnya ini kebalik, maaf, stabilitas itu dulu, identitas. Jadi menanyakan dulu, kamu sadar kamu melakukan kesalahan apa? Jadi harus menyadarkan apa sih, coba kamu teh apa ngapain? Contoh, misalkan kayak tadi di kelas saya tadi sebelum kesini kejadian kan ada anak-anak yang malak. Jadi kata Toto, anak siapa yang malak? Ngapain kok bisa malak? Nah gitu. Jadi ditanya dulu kenapa, ada apa, kejadiannya seperti apa gitu. Si kedua belah pihak yang salah dengan yang dipalak dengan yang tidak dipalak, yang dipalak salah. Jadi ditanya gitu, kedua-duanya alasannya kenapa bisa malak, bisa minta uang gitu. Terus apa sih? Jadi jangan dulu langsung ke kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, berarti kalau yang dipalaknya berarti sudah ya, misalnya minta maaf ya sudah, berarti kita akan memprosesnya yang memalaknya yang salah. Nah, jadi meyakinkan tadi keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelasnya? Kan misalnya jangan memalak gitu kan. Kalau memalak berarti bla bla bla.
Nah, kalau jangan memalak berarti yang positifnya apa? Dilarang memalak. Peraturan positifnya, keyakinan positifnya kalau dilarang memalak Lebih baik memberi daripada Iya. diberi. bisa, boleh, karena kan itu berdasarkan kesepakatan ya. Lebih baik memberi. Oh, boleh. Ya, bisa. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, bisa. Jadi nanti tuh jadi kamu tuh kamu melakukan hal yang salah karena kamu atau belajar berbagi memohon. Nah, jadi nanti tuh bahas nanti konsekuensinya apa selain minta maaf gitu ya. Nah, itu terakhir ya, keyakinan kelas. Oke, kemudian sudah selesai. Ada pertanyaan lain? Sebelum diakhiri dan belum 20 menit. Oke, mau kegiatan apa lagi, misalnya menyanyi? Tadi ibu-ibu tadi ibu Nunung misalnya kayak di kelas aku menyanyi. Nah, sering boleh Bu, soalnya kan di kelas yang lain ada yang tidak bisa nyanyi, si gurunya atau si anaknya. Boleh ditata, biasa di kelas ditata seperti apa untuk menetralisasikan orang-orang anak-anak yang lagi fokus. Peregangan Bu. Ya, coba Bu Nata boleh ke depan peregangannya seperti apa? Nembak. Oke, misal kita mau selang jam pelajaran ya biasanya kalau habis pas istirahat tuh kadang anak-anak udah pikirannya kemana, udah pengennya pulang, udah pegel, udah belajar. Nah biasanya saya suka menyuruh anak-anak ini kita berdiri. Pegel ya? Iya. Tadi habis istirahat? Iya. Iya. Tadi pagi juga kita habis nulis. Sekarang sebelum kita belajar supaya tubuh kita luas kembali, kita peregangan dulu yuk. Ayo. Tangannya tuh ke atas, kakinya jinjit, itu pakai bahasa Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang tarik ke kanan, itu pakai bahasa Sunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sekarang ke kiri, bahasa Jawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Itu pakai lompat, itu pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak-anak biasanya suka baca. Terus ngos-ngosan terakhirnya tarik nafas kanan-kanan, keluarkan. Iya. Habis itu pakai yel-yel kelas 2. Siap, siap, siap. Kakak Gus 2. Siap, siap, siap.
memberikan anak-anak semangat itu harus dari kitanya dulu ya. Apalagi kayak Bu Tata gitu, pasti semangat. Kumaha Bu Tata kalau yang misalkan seperti ibu-ibu di belakang, maaf ya Ibu. Nah, bagaimana kira-kira Bu? Apakah ada solusi? Kan Bu tadi mah kalau Bu Nunung bagaimana di kelasnya? Biasa-biasa saja. Ya, kalau tepuk jari, tepuk dua, tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Oh, gitu ya Bu ya. Kalau begitu, maaf, Bu Ani ya? Iya, Bu Ani gimana Bu Ani? Nyanyi ini tepuk itu yang belajar baca Oh, nah, coba Bu Ani. Ayo Bu Ani. Di situ kayak Bu Ani itu ya. Seru kayaknya Bu Ani. Ayo Bu Ani. Ayo Bu Ani. Nanti anak-anak sebelum kita pelajaran yang selanjutnya kita regangkan dulu dengan kita bernyanyi. Ya kita berdiri semua. Ayo. Nyanyi profil Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan bernama mulia, berkeningan loba, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh, sebenarnya boleh Bu sekali lagi Bu Ani? Maaf. Ya, satu kayaknya. Ya, ulangi Bu Ani. kita bernyanyi profil Pancasila ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan loba, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini ilmu ya. Kita dapat dua ilmu lagi untuk apa namanya? Iya, Panono ini berarti dua. Tadi Canva, belajar Canva ya diselingi lah Panono. Yang kedua yang tadi itu kan perlu ya, betul tidak? Perlu kan teman-teman? Kalau misalnya kita kan walaupun tadi kata anak-anaknya, Bu Ira belajar Bu. Nyanyi wae, Bu Ira belajar mah nyanyi wae, tapi perlu ternyata ya. Gitu. Ya kalau misalnya yang tidak bisa gitu berarti minimal Lagu-lagu sesuai dengan ya. sesuai dengan tadi, atau ya tadi tepuk-tepuk boleh gitu, atau bisa nyuruh anak didiknya ya ke depan. Oke, yuk ke depan satu orang mau nyanyi mau apa, diikuti dengan yang lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Cukup ya. Seru hari ini. Manfaatnya banyak ya. Kira-kira apa yang seru dari hari ini? Dapat ilmu. Ya, ada misalnya. bisa semangat kelas masing-masing. Iya, amin ya. Ada ilmunya ya. Alhamdulillah. Jadi nambah walaupun banyak permainannya, malah itu lebih seru. Oke, mungkin cukup dari saya sampai detik ini aja gitu ya. Saya kembalikan ke Pak Nono.
Terima kasih Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melebihi sesuai kesepakatan. Berarti ada Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah mendengarkan sharing dari